karena nama Caimin itu disebut-sebut dalam persidangan itu, bahwa ada mensrea dari pihak PT Alam Jaya Papua untuk memberikan uang kira-kira 1,5 M dalam kardus durian untuk Caimin, maka inilah akhirnya menjadi dianggap oleh publik ini harus dikembangkan dong, jangan cuma berhenti di situ. Iya, berhenti di situ. Jadi nama menteri yang dianggap sebagai orang yang akan disop itu juga harus diproses lanjut kan begitu. Tapi menurut Anda itu, kalau itu kan ditangkap di OTT-nya kan di perjalanan, kalau tidak salah ya. Betul. Ini mau dikoreksi. Itu tidak sampai loh bahwa OTT itu tidak ada di meja Caimin atau di kantor Caimin, dan Caimin tidak menerima kardus durian itu. Nah, ini bagaimana ini? Iya, inilah persoalan yang menjadi menarik kan di situ itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah sudah terjadi kesepakatan jahat di belakang itu apa tidak? Kan kita tidak pernah melihat dalam persidangan itu. Yang saya tangkap adalah faktanya bahwa Caimin belum pernah menerima kardus durian itu. Walaupun kata Danarwati itu uang itu untuk Caimin, tapi kan kata dia, saya ingat dulu pernah ada kasus yang menimpa Bang Akbar Tanjung. Bagaimana itu kasusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI memberikan surat dukungan penanganan perkara, yaitu kasus kardus durian. Kalau saya baca ini di MAKI ini tidak ada sebutan menyebut Caimin. Kemudian yang kedua, ada rilis yang beredar di WhatsApp grup. Apakah ini benar atau tidak? Judulnya PBNU apresiasi sikap KPK yang akan membuka kembali kasus kardus durian. Di sini juga tidak menyebutkan nama Caimin, tetapi di sini disebut PBNU akan selalu memberikan dukungan kepada semua penegak hukum termasuk KPK dalam rangka memberantas dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan korupsi. Tetapi kalau saya lihat di media, itu muncul nama Caimin. Nah, sementara dari MAKI kemudian juga dari sekretaris Wasekjen ya, Imron Rosadi Hamid, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, itu tidak menyebut nama Caimin. Nah, menurut Anda ini bagaimana nih? Media kok menangkapnya tiba-tiba muncul nama Caimin? Jadi memang kasus kardus durian ini kan sudah sangat viral dan itu dikesankan dan diidentikan itu dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni Caimin, kan begitu. Sehingga wajar kalau wartawan itu membumbui dengan itu biar semakin segar gitu loh. Semakin segar apa semakin keruh nih? Semakin keruh lah. Kalau tidak ada bumbu penyedapnya kan menjadi kurang news kan begitu. Maka dengan memunculkan nama Caimin ini kan akan menjadi layak jual. Nah, ini yang saya kira menjadi pertimbangan media mengapa terus memunculkan lagi nama Caimin di situ. Iya, pemirsa, saya teliti di sini. Dari MAKI itu tidak ada bahwa mendesak Caimin untuk diperiksa dan lain sebagainya, tetapi untuk membuka kembali. Kemudian juga dari Wakil Sekjen PBNU. Nah, menurut Anda ini sejauh Anda lihat nih kasus durian ini bagaimana nih? Kalau dilihat dari sisi fakta hukumnya. Jadi begini, setback ya, bahwa kasus kardus durian ini kan merupakan kasus korupsi percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Papua. Ini terjadi pada tahun 2011. Lama sekali ya. Lama banget ini. Dan dari proses itu kan terjadi OTT. Ditangkaplah dua anak buah Caimin. Yang sekarang sudah menikmati dinginnya tirali besi. Tapi udah selesai kan, udah selesai. Keluar. Termasuk juga dari pihak PT, yakni dari PT Alam Jaya Papua Darnawati. Begitu pula dia sudah ditahan juga. Nah, karena nama
Caimin itu disebut-sebut dalam persidangan itu bahwa ada mens rea dari pihak PT Alam Jaya Papua untuk memberikan uang kira-kira 1,5 M dalam kardus durian untuk Caimin, maka inilah akhirnya menjadi dianggap oleh publik ini harus dikembangkan dong, jangan cuma berhenti di situ. Iya, berhenti di situ. Jadi nama menteri yang dianggap sebagai orang yang akan disop itu juga harus diproses lanjut kan begitu. Tapi menurut Anda itu kalau itu kan ditangkap di OTT-nya kan di perjalanan, kalau tidak salah ya. Betul. Ini mau dikoreksi. Itu tidak sampai loh bahwa OTT itu tidak ada di meja Caimin atau di kantor Caimin dan Caimin tidak menerima kardus durian itu. Nah, ini bagaimana nih? Iya, inilah persoalan yang menjadi menarik kan di situ itu. Caimin tidak terlibat dalam proses OTT. Dan Caimin pula belum menerima kardus durian itu. Karena belum juga ia nyampe ke meja Caimin, sudah ditangkap di tengah jalan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah sudah terjadi kesepakatan jahat di belakang itu apa tidak? Kan kita tidak pernah melihat dalam persidangan itu. Yang saya tangkap adalah faktanya bahwa Caimin belum pernah menerima kardus durian itu. Walaupun kata Danarwati itu uang itu untuk Caimin, tapi kan kata dia sepihak. Kata Caimin kan tidak menerima. Dia menolak. Ingat dulu pernah ada kasus yang menimpa Bang Akbar Tanjung. Bagaimana itu kasusnya? Jadi ketika waktu itu Bang Akbar Tanjung terpa oleh kasus korupsi, memang kata Bang Akbar duit sudah ada di meja Bang Akbar. Uang itu sudah ada di meja Bang Akbar Tanjung. Tapi Bang Akbar belum pernah menyentuh. Akhirnya dalam proses persidangannya dia tidak pernah mengaku bahwa itu uang untuk saya dan aku menyepakati akan uang itu bagaimana. Akhirnya beliau bebas. Berarti ini Caimin juga bisa ini kalau saya mengkiaskan peristiwa Bang Akbar Tanjung tempo dulu untuk ditarik ke perkaranya Caimin ini, Caimin bisa bebas. Karena pertama, saya yakin tidak ada kesepakatan jahat antara Caimin dengan pemenang proyek. Walaupun publik mencium. Maka dalam konteks ini saya kok sangat yakin ketika Caimin mampu meyakinkan majelis bahwa dia tidak pernah menyentuh kardus durian itu dan dia juga tidak pernah bersepakat dengan PT terkait dengan nominal 1,5 sebagai uang terima kasih. Dia akan bebas dari jeratan hukum itu. Hanya publik yang penasaran, image-nya begitu saja yang dibangun oleh media seolah-olah Caimin itu bagian dari permufakatan, pembuat skenario proses itu. Karena biasa kan namanya pejabat itu kan kerap apalagi jabatan menteri ya. Kuncinya satu, sepanjang tidak ada permufakatan jahat antara PT pemenang tender dengan menteri dalam hal Caimin, Caimin bebas. Yang kedua, betul ada saksi yang mengatakan bahwa Caimin tidak pernah menerima kardus durian itu. Selesai. Dan itu kardus durian itu kan di jalan ya. Itu agak sulit itu. Itu bukan OTT ya. Bukan jadi OTT. yang kena OTT itu yang membawa berarti. Yang membawa, yang menyerahkan dan yang menerima. Ini dua anak buahnya Caimin itu kan. Begitu mereka sudah ketangkep, selesai di situ. Terputuslah Caimin dari komunitas mereka kan. Di situ ya. Itu agak terselamatkan. Terselamatkan di situ. Jadi menurut Anda nasib kasus ini bagaimana nih? Ya, walaupun Mr. Blower-nya rupa-rupanya masih bersemangat. Saya nggak tahu di mana dan siapa Mr. Blower-nya, apakah Maki atau oknum PBNU, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya membaca di media kalau PBNU itu memberikan support pada KPK untuk mengasus semua atau untuk melacak semua kasus korupsi termasuk kasus korupsi ini. Nah, cuma saya tidak menangkap bahwa itu perilaku organisatoris. Tapi oknum. Bukan oknum, mungkin pribadi gitu kan oknum. Pribadi gitu ya. Bukan sebagai institusi ya. Sebab kalau
institusi itu memberikan dukungan kepada proses ini, ya boleh-boleh saja. Tapi kan harus ada legal formal. Di situ tanda tangan, Tanfidiah sama sekjennya, terus Rais Surya dengan Khatib Amnya. Baru itu dianggap sebagai kebijakan organisasi. Statement resmi dari PBNU. Iya, kalau sekedar wakil sekretaris nyeletuk di media memberikan dukungan, tolong jangan diklaim itu kebijakan PBNU. Kasihan PBNU-nya. Oke, ya, itu ya di situ ya. Oke, ya. Baik, Mas Taufik, kalau dari sisi politis ini bagaimana sih sebetulnya kasus durian ini? Selalu muncul ketika mau kontestasi. Ya, jadi sesuatu kalau sudah dibalut dengan balutan politik itu memang menarik ya. Iya. Menarik. Dan publik selalu menanti endingnya kayak apa sih kan begitu. Ya karena kita kan juga tahu di internal NU dan PKB masih ada aroma yang kurang masih sedap. Ini gitu ya, aroma kurang masih, ini ya. Dan terus ada pergesekan sepanjang Caimin menjadi panglimanya PKB, terus gesekan itu terjadi. Kita tahu historinya lah. Iya, sama Panglima Santri itu tadi. Nah, namun saya kok bermohon pintalah kepada tokoh-tokoh besar baik di PKB maupun di NU untuk tidak terus melayani euforia masyarakat. Untuk berkonflik sampai ke ujung yang tidak pernah tentu arahnya. Ini saya kurang begitu setuju. Karena banyak kegiatan NU yang belum tertangani secara proporsional. Tolonglah fokus kepada tupoksi NU yang sekarang lagi menggarap persoalan keumatan. Jangan terlalu jauh terlibat dalam persoalan politik. Apalagi tahun 2024 kan menjelang. Ini betul-betul NU yang sudah menempatkan diri di atas semua golongan, di atas semua partai, tolong itu dipegang secara rapih, komitmen itu dipegang. Media itu kalau menyebut kardus duren ini akan sensitif dan terus seperti ini ya, tidak akan selesai. Menurut Anda solusinya itu harus seperti apa nih? Baik KPK sendiri atau saya kira begini. Solusinya biarkan proses hukum berjalan. Kita hargai due process of law. Jadi kalau KPK sekarang dipompa oleh kanan kiri untuk melakukan itu, lakukan. Dan Caimin nggak perlu takut. Orang kalau benar, apapun yang dihadapi itu confident lah. Ya, saya yakin kalau narasi yang dibangun oleh media itu terkesan menyudutkan Caimin selaku menteri waktu itu. Tapi kalau faktualnya Caimin tidak terkait langsung dengan peristiwa itu, kenapa harus takut? Karena apa? Dengan proses ini berjalan, maka selesailah Caimin. Dia akan husnul khotimah ya sebagai Panglima Santri dan Ketua Umum DPP PKB. Sepanjang Caimin masih di pucuk pimpinan dan dia masih ada poin-poin yang bisa dibikin huru-hara kan begitu. Itu publik pasti akan nembak terus dan media akan menggoreng terus. Akhirnya menjadi nggak nyaman kan begitu. Nah, maka akhirilah dengan apa yang disebut dengan putusan pengadilan yang inkrah van duis. Itu akan mengamputasi semuanya kan. Sudah selesai itu pelaku-pelakunya kan sudah dihukum dan sebagainya. Betul, tapi kan publik mencium ada aroma dalam proses peradilan itu yang bisa dikembangkan, bisa dikembangkan loh ya. Bisa dikembangkan. Lah, ketika muncul kesaksian dari PT pemenang tender tadi memunculkan pengakuan bahwa saya akan mengirim dana 1,5 itu ke menteri, kan dari pihak dia. Nah, ini yang menjadi menarik. Apakah ada kesepakatan antara dia dengan menteri nominal itu? Kalau itu tidak ada, ya selesai menurut saya. Apalagi Caimin kan belum menerima kardus itu. Iya, itu. Closing statement bagaimana Pak Taufik terhadap kasus durian ini? Ya, gini Mas Yusuf, bahwa untuk kasus durian ini memang selalu semerbak aromanya begitu sesuai dengan namanya semerbak aromanya. Nah, maka untuk mengakhiri semua ini agar suasana ini menjadi kondusif ya, kalau kita ngerem nafsu politik masyarakat dan sekian media yang menurut saya sudah menjadi Mr. Blower atau ini KPK menjadi tidak tahan gitu loh. Ya silakanlah KPK lakukan due process of law terhadap
ini. Tinggal yang terpenting adalah ayo mainkan semuanya dengan benar sesuai dengan asas peradilan yang baik dan bersih dan berwibawa, ya kan. Nah, dan siapapun yang terlibat di situ fair play itu harus dilakukan. Jangan ada penekanan politik terhadap siapapun. Dan sebagai orang yang sementara ini dipradugakan, ya Caimin, ya ini orangnya Caimin ini pribadi yang luar biasa confident. Sepanjang dia clean and clear, nggak usah takut jalan. Semua proses dilalui dan insya Allah endingnya akan baik menurut saya. Gitu. Terima kasih pemirsa. Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.